Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya, Ismi Borak, pada perkuliahan online untuk mata kuliah genetika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang silsilah keturunan dan kelainan gen. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas materi tentang bagaimana pewarisan sifat yang melibatkan kromosom autosom yang ada pada Drosophila dan seks juga yang ada pada Drosophila, khususnya pada organisme yang berkelamin jantan. Untuk Drosophila yang berkelamin jantan. Kemudian diikuti dengan uji chi-square atau uji chi kuadrat. Nah, pertemuan kali ini kita akan menitik beratkan tentang silsilah keturunan dan kelainan gen, kemudian bagaimana pewarisan sifat itu bisa berbeda atau terjadinya penyimpangan-penyimpangan terutama dalam penyimpangan hukum Mendel. Sebelumnya kita kembali pada pertemuan-pertemuan yang beberapa waktu lalu kita lakukan, di antaranya ada tentang genetika Mendel. Kita kemarin sudah menyebutkan bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Mendel, yaitu pada Pisum sativum, kita berikan contoh kemarin adalah biji Pisum sativum, biji bulat warna kuning dengan biji kisut berwarna hijau, maka akan menghasilkan anakannya. Anakannya atau F1-nya adalah biji bulat berwarna kuning juga dominan. Nah, kemudian akan diturunkan lagi menghasilkan F2. Demikian juga untuk yang Drosophila melanogester, kita beri contoh beberapa waktu lalu, Drosophila bermata merah dikawinkan dengan Drosophila yang bermata putih. Anakannya akan menghasilkan Drosophila semuanya F1-nya bermata merah. Tetapi ketika disilangkan lagi, maka terjadi variasi keturunan. Di F2 muncul lagi organisme atau Drosophila yang berkelamin jantan bermata putih, sementara yang betina semuanya bermata merah. Nah, dari sini, dari dua hal ini kita dapat simpulkan bahwa pewarisan sifat itu terjadi pada makhluk hidup yang mana untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, makhluk hidup tersebut mewarisi sifat-sifat tersebut dari generasi ke generasi. Nah, terlebih dahulu kita akan titik beratkan pada hukum Mendel. Kita sudah sebutkan bahwa pewarisan sifat itu akan diturunkan, tetapi tidak semua aturan yang ada, terutama dalam kehidupan nyata, itu mengikuti aturan yang ada pada hukum Mendel. Bisa jadi diantaranya adalah menyimpang dari penyimpangan hukum Mendel itu sendiri. Nah, dari pewarisan sifat kita juga sudah sebutkan bahwa umumnya, terutama dalam hal kromosom, bahwa 50% dari peluang untuk diturunkannya gen itu terjadi dari induk ke anakan. Jadi kita kemarin sudah contohkan bahwa 50% kromosom itu akan 50% artinya kromosom itu adalah kromosom yang ada dari anakan itu adalah gabungan dari kromosom yang ada pada induk jantan dan induk betina atau parental 1 dan parental 2. Sehingga hal ini akan diturunkan, bisa jadi dari satu berbeda dengan fenotipenya, bisa jadi fenotipnya bisa mungkin mendekati atau menyerupai pihak ibu atau bisa jadi menyerupai pihak ayah. Tetapi untuk peluangnya diturunkan itu sebesar 50%.
Tetapi tidak semua yang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semuanya harus atau mengikuti aturan yang ada dalam hukum Mendel. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata terjadinya penurunan sifat pada makhluk hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tetapi proses itu merupakan proses yang sangat rumit, terutama melibatkan pada gen-gen, kemudian belum lagi transkripsi, translasi yang ada di dalam prosesnya, sehingga mana gen yang terpilih, mana gen-gen yang patut diwariskan, mana gen-gen yang tidak memungkinkan untuk diwariskan. Nah, belum lagi dalam kehidupan nyata yang lain, misalnya peran pewarisan sifat ini juga sangat-sangat penting. Bahkan dalam dunia forensik pun analisis genetik itu sangat dipentingkan. Sebagaimana kita yang jelaskan pada pertemuan atau minggu-minggu awal kemarin, bahwa seorang anak saja misalnya dia dilahirkan, apakah betul ayah dari seorang anak tersebut adalah si A misal, maka bisa dilakukan melalui uji DNA. Hal ini adalah untuk menunjukkan bahwa sejauh mana kemiripan gen yang ada pada anak tersebut dengan ayahnya. Nah, dengan ibu sudah pasti, karena memang ibu yang melahirkan, nggak perlu terlalu susah karena pasti ibu ketika melahirkan orang tentu melihat siapa ibunya. Tetapi kalau ayah itu berbeda. Kemudian dalam hal forensik, misalnya ada kebakaran pesawat yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, maka uji genetik itu adalah salah satu uji yang paling dianggap paling spektakuler untuk mengetahui siapa saudara, siapa ayah, siapa anak dari korban yang ditemukan. Kadang-kala pada saat kecelakaan pesawat terbang, misalnya itu tubuh terbakar, nggak kelihatan jelas lagi muka, kemudian bentuk badan kadang nggak jelas lagi, karena sudah laka bakar. Ada kadang-kala yang ditemukan hanya tangan saja misal. Pertanyaannya, itu tangan siapa atau itu tubuh siapa? Maka analisis yang paling spektakuler digunakan adalah analisis genetik dengan menggunakan analisis DNA. DNA merupakan elemen dari pewarisan sifat yang ada pada makhluk hidup. Nah, berbicara kembali tentang hukum Mendel, maka ada penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan pada hukum Mendel. Penyimpangan tersebut disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama adalah karena adanya interaksi alel-alel, kemudian ada interaksi genetik, kemudian ada karena tautan, atau bisa jadi karena pindah silang. Yang termasuk dalam kategori interaksi alel diantaranya adalah yang pertama, dominasi tidak sempurna. Dominasi tidak sempurna atau semi-dominasi. Yang kedua adalah kodominan. Yang ketiga adalah alel ganda. Yang keempat adalah alel letal atau gen letal. Yang interaksi genetik diantaranya adalah atavisme, ada polimeri, ada kriptomeri, ada epistasis atau hipotasis, kemudian ada komplementer, dan yang tautan ini adalah tautan autosomal, ada tautan seks. Kita sebenarnya kemarin sudah banyak menyinggung tentang sampai tautan autosom, kemudian tautan seks. Tapi kita akan jelaskan nanti lebih lanjut yang berhubungan dengan aspek genetiknya berupa penyakit keturunan. Kita masuk yang pertama, interaksi alel-alel. Nah, yang pertama yaitu dominasi tidak sempurna. Kita sudah menjelaskan bahwa di pertemuan yang lalu di dalam persilangan kita menyebutkan ini adalah contoh biji bulat warna kuning dengan kisut warna hijau. Ini kita sebut dengan dominan, ini kita sebut dengan resesif. Di mana ketika terjadi pewarisan sifat, maka menghasilkan F1-nya biji bulat warna kuning. Dengan kombinasinya yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Yang
biji bulat warna kuning kita sebut dominan, sedangkan yang Y kecil kita sebut dengan resesif. Karena memang pada F1-nya ini semuanya berwarna bulat kuning. Pertanyaannya, apakah semuanya terjadi seperti ini? Nah, ternyata tidak semuanya mengikuti hukum Mendel ini. Yang dominan memang mendominasi, yang resif itu menjadi kalah. Tetapi ada yang kita sebut dengan semi dominasi atau kita sebut dengan dominasi tidak sempurna. Dominasi tidak sempurna bisa jadi terjadi pada makhluk hidup. Kita ambil contoh di sini adalah pada tanaman snapdragon. Snapdragon yang satunya berwarna merah, satunya berwarna putih. Jadi dilambangkan dengan C besar, R besar, C besar, R besar. Warnanya merah. Kemudian C besar, W besar, C besar, W besar. Nah, kita lambangkan seperti ini karena memang terjadi semi dominasi atau dominasi tidak sempurna. Nah, gametnya yang merah adalah C besar, R besar, sedangkan yang putih itu C besar, W besar. F1-nya akan terjadi kombinasi yaitu C besar, R besar dengan C besar, W besar. Nah, tadi pada saat kesilangan tadi yang kita sebutkan di sini, maka F1-nya adalah biji bulat warna kuning, yaitu Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Kombinasi dari parental 1 dan parental 2. Tetapi pada semi dominasi atau dominasi tidak sempurna, maka yang terjadi bukanlah harusnya, kalau seharusnya misalnya kita anggap yang merah adalah dominan, warnanya adalah merah, tetapi tidak. Nah, yang merah mendominasi, menganggap dia dominan, yang putih kita tidak bisa anggap dia sebagai resesif. Karena memang adanya dominasi atau dominasinya tidak sempurna. Nah, ketidaksempurnaan dalam dominasi ini akan menghasilkan F1-nya berwarna bukannya merah tetapi malah menjadi pink, yaitu gabungan antara merah dengan putih. Nah, dengan gametnya C besar, R besar, C besar, W besar. Nah, setengah berarti 50% dari parental 1, 50% dari parental 2. Masing-masing ingin memberikan dominasinya, sehingga terjadi pada saat F1-nya tidak semuanya menjadi merah atau tidak semuanya menjadi putih disebabkan karena terjadinya semi dominasi ini. Nah, pada saat F2, nah, gamet yang ada pada F1 ini kita coba silangkan. Ini C besar, R besar, kemudian di ini C besar, W besar, ini C besar, R besar, ini C besar, W besar. Masing-masing peluangnya adalah setengah-setengah. Kita silangkan C besar, R besar, C besar, R besar dapat C besar, R besar. Warnanya kembali merah, sama dengan parental 1. Kemudian C besar, W besar akan menjadi C besar, C besar, W besar. Warnanya menjadi pink. C besar, W besar dengan C besar, R besar, ini warnanya pink. Kemudian C besar, W besar, C besar, W besar akan menghasilkan warna putih. Jadi, harusnya dalam persilangan kemarin yang monohibrid, perbandingannya adalah 3:1. Tetapi dalam semi dominasi atau dominasi tidak sempurna, F2-nya justru menjadi perbandingan 1:2:1. Nah, ini yang terjadi pada semi dominasi. Jadi tidak semuanya harus menyatakan sesuai dengan aturan hukum Mendel. Yang kedua adalah kodominasi. Apa itu kodominasi? Nah, kodominasi secara istilah, kodominasi kita bisa sebutkan bahwa
Kodominasi merupakan ekspresi dari dua alel bersamaan yang kemudian menghasilkan fenotipe berbeda. Jadi, saya ulangi, merupakan ekspresi dua alel secara bersamaan yang kemudian menghasilkan fenotipenya berbeda. Alel-alel kodominan ditulis dengan huruf kapital dengan tambahan huruf lain di atasnya. Contohnya adalah kodominan pada golongan darah. Jadi, tidak memunculkan sifat antara individu heterozigot, tetapi menghasilkan sifat yang merupakan ekspresi dari masing-masing alel. Ini adalah contoh pewarisan pada golongan darah. Misalkan adalah ini golongan darah, ini IA, IB. Ini misalkan adalah ayah, ini misalnya adalah ibu. Nah, kita mengenal ada IA, IB atau golongan darah AB dikawinkan dengan sesama golongan darah AB, maka peluang untuk mendapatinya adalah akan ada anaknya, berarti IA akan menghasilkan golongan darah A, kemudian IA, IB akan menghasilkan golongan darah AB, kemudian IB, IA golongan darah AB, kemudian IB akan menghasilkan golongan darah B. Nah, kita sebutkan dia menghasilkan fenotipe yang berbeda karena IA harusnya adalah golongan darah A, IB menghasilkan fenotipe golongan darah B, tetapi IB justru golongan darahnya adalah AB. Nah, jadi terjadi kodominasi. Bukan A plus, mungkin bukan AA atau terjadi dominasi pada AA atau terjadi dominasi pada AB, pada IB. Tetapi justru yang terjadi adalah golongan darahnya adalah AB. Ada yang diturunkan dari A, ada yang diturunkan dari B. Nah, masing-masing berusaha untuk memberikan peranannya di dalam genetika tersebut. Nah, jadi pada kodominan ini maka alel yang tidak ada yang resesif dari kedua alel yang diekspresikan. Jadi tidak ada yang resesif. Mana yang dominan, mana yang resesif, tidak ada. Hampir sama dengan kodominasi tadi. Baik, kita lanjutkan berikutnya dengan alel ganda. Baik, kita akan lanjutkan materi berikutnya tentang alel ganda. Apa itu alel ganda? Alel ganda adalah fenomena adanya 3 atau lebih alel dari satu gen. Biasanya, suatu alel tersusun dari 2 alternatif. Misalnya kemarin kita beri contoh Y besar, R besar. Ada 2, Y besar. Tetapi untuk alel ganda bisa terjadi lebih dari 3. Jadi ada Y besar, dan seterusnya. Ada 3 alel alternatif. Alel ganda dapat terjadi akibat dari mutasi, yaitu terjadinya perubahan struktur pada molekul DNA. Mutasi akan menghasilkan banyak variasi alel, sehingga setiap kali lebih dari 2 alel yang diidentifikasi pada gen-gen dalam suatu populasi, maka akan ada seri dari alel ganda. Biasanya untuk alel ganda, sebuah huruf besar biasanya ditunjukkan yang menunjukkan alel yang dominan. Di sini contoh adalah, ini ada C plus yang dianggap dominan, kemudian ada CH, kemudian ada CH, ini C. Ini lambang untuk alel ganda. Contoh alel ganda ini contoh yang alel ganda yang terdapat pada rabbit atau kelinci yang memberikan fenotipe warna berbeda pada kelinci.
alel-alel ini yang alel-alel ini dari alel ganda ini yang alel yang dominan ditunjukkan oleh huruf yang besar, kemudian yang kecil itu menunjukkan yang resesif. Ini contoh dari alel ganda pada kelinci. Ada 4 alel di sini yang sudah ditampilkan 1, 2, 3, 4 dari alel yang ada. Kalau kita urutkan dari tingkat dominasinya, dari huruf yang besar itu paling tingkat dominasinya paling tinggi, C+, C, CH, kemudian CH dan C. Nah, sementara untuk alel ini misalnya adalah warna dari wild type kelinci, ini akan memberikan warna kelinci berwarna abu-abu tua. Warna abu-abu tua. Sementara yang resesif ini akan memberikan warna albino. Sedangkan yang dua ini, yaitu Sinsilia dan Himalayan, ini termasuk ke dalam kombinasi dari alel-alelnya, yang mana warna ini adalah warna intermediate, yaitu yang pertama yaitu abu-abu perak, warna abu perak, kemudian abu-abu muda. Dengan warna abu-abu muda ini ditambah dengan adanya warna putih, warna ini, warna di ujung kaki dan telinga itu terdapat warna hitam. Jadi dengan adanya alel ganda ini akan memberikan fenotipe yang berbeda, disebabkan karena bukan hanya 2 alel tetapi bisa jadi terlebih dari 3 alel yang menentukan fenotipe dari kelinci ini. Kemudian berapapun jumlah anggota alel yang terdapat, yaitu alel ganda, hanya 2 yang terdapat di dalam sel somatik umumnya, dan hanya 1 di dalam gamet. Dengan bertambahnya anggota alel, bertambah pula kemungkinan genotip bagi masing-masing fenotip, terutama bagi yang paling dominan. Gejala adanya 2 atau lebih fenotip yang muncul dalam satu populasi, ini disebutkan dengan polimorfisme. Kemudian kita masuk berikutnya tentang gen letal. Mungkin gen letal ini juga termasuk yang sudah umum kita kenal, dan ini juga banyak terjadi di, bukan banyak ya, tetapi memang ada terjadi di kehidupan manusia juga. Gen letal secara sederhana, gen letal merupakan alel yang dapat menyebabkan kematian bagi individu yang memilikinya. Jadi, kematian terjadi pada individu tersebut karena tugas gen-gen aslinya adalah untuk menimbulkan karakter atau bagian tubuh yang penting. Nah, harusnya dia menghasilkan gen yang penting bagi kelangsungan makhluk hidup, kelangsungan kehidupan. Tetapi dengan adanya gen letal ini, maka membuat pertumbuhan atau bagian tubuh yang vital tersebut terganggu dan menyebabkan kematian individu. Kematiannya bisa disebabkan atau bisa terjadi pada saat embrio. Ada 2 jenis dari alel letal, ada yang alel resesif, ada yang alel dominan. Nah, contoh fenomena dari gen letal ini kita beri contoh di sini. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada sesama ayam redep, dengan genetiknya C besar P kecil, C kecil, P besar. Jika dikawinkan dengan sesamanya, dengan jenis ayam redep ini, C besar P kecil, C kecil, P kecil, dengan C besar P kecil, C kecil, P kecil, maka akan terdapati persilangannya, genotipenya C besar P besar, C besar P kecil, C besar P kecil, kemudian C besar P kecil, C kecil,
P kecil, C besar P kecil, C besar P kecil, C besar P kecil, C kecil, P kecil. Nah, ini hasil kombinasi dari gen-gen parental 1 dan parental 2. Yang menyebabkan dia letal jika mengandung gen. Nah, ini dia disebut dengan gen letal dominan. Dominan berarti mengandung gen yang dominan. C besar, P besar, C besar, P kecil. Nah, bila dia mendapati gennya seperti ini atau alelnya seperti ini, maka dia akan menghasilkan gen letal atau alel letal. Menjadi organismenya tidak berkembang dengan baik atau bisa mati pada saat masih embrio. Nah, sementara jika dia berada pada kondisi C besar, C kecil, P kecil, C besar, P kecil, atau C kecil, P kecil, C kecil, P kecil, maka dia akan kondisinya normal. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana melihat gen letal yang terjadi pada tikus. Jadi, kita akan mengambilkan dua contoh di sini, yaitu tikus agouti yang merupakan wild type dengan warna kehitam-hitaman dengan tikus yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning, yang mana warna kuning yang sebagiannya itu bisa bertahan hidup, survive, tetapi sebagiannya tidak. Nah, kita akan melihat bagaimana gen letal ini diturunkan pada tikus agouti ini. Ini ada contoh dari 3 persilangan A, crossing B, dan crossing C. Pada tikus agouti. Nah, ini tikus agouti. Tikus agouti dengan alelnya A besar, A besar, A besar, A besar. Ini pada persilangan pertama. Nah, agouti ini termasuk tipe liar. Bila dikawinkan sesamanya akan menghasilkan F1-nya A besar, A besar. Agouti. Semuanya akan survive atau bertahan hidup. Tidak mengandung alel letal. Sementara untuk persilangan yang kedua, itu mengandung atau terdapat alel A besar Y. Y ini berapa? Tandanya berwarna bulu kuning. Warna bulu kuning termasuk yang pembawa penyebab dari gen letal itu sendiri. A besar Y. Nah, warna kuning. Bila terjadi persilangan A besar, maka ini F1-nya berarti A besar, A besar Y, kemudian A besar Y, A, kemudian A, Y besar, A, Y. Nah, adanya Y ini, warna yellow ini, sesama yang ada pada alel menyebabkan dia menjadi letal. Jadi kalau kita lihat ini yang kuning dengan kuning, ini kan yang bersifat carrier ya, carrier disilangkan, maka ini 1, 2, dan 3 ini kembali ke wild type, kemudian ini 2/3 warna kuning, dan ada 1 yang mati. Jadi kalau perbandingannya 25%, 50%, dan 25%. Akan menghasilkan sebesar 2/3 berwarna kuning. 2/3 akan berwarna kuning, tetapi akan ada ini A besar Y, kemudian A besar Y ini akan menjadi letal atau mati. Sementara ada persilangan yang ketiga, yaitu persilangan antara A besar agouti yang wild type dengan yang carrier juga. Ini bukan carrier tetapi yang membawa atau mendapati atau terdapat gen yellow. Dikawinkan A
dengan AY besar, satunya ada wild type, satunya adalah kuning. Nah, didapati F1-nya berarti A besar, AY. Yellow ini mengandung carrier dari gen letal tadi. Kemudian disilangkan sesamanya, maka akan menghasilkan setengahnya adalah agouti, kemudian setengahnya adalah kuning. Semuanya untuk yang ini survive, masih bertahan. Tetapi bila yang seperti ini terdapat alelnya AY, maka dia akan letal atau mati. Jadi, gen letal yang terjadi pada manusia ini adalah salah satu contoh gen letal yang terjadi pada manusia. Kalau tadi kita berikan contoh pada ayam, sekarang pada tadi kita contohkan pada ayam, kemudian tikus, lalu kita berikan contoh gen letal yang terjadi pada manusia. Ada satu kelainan gen yang menyebabkan gen letal disebut dengan sitosis kongenita. Apa itu? Penyakit keturunan ini merupakan penyakit yang terjadi pada manusia yang bersifat letal yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini terjadi karena bayi yang baru lahir, itu berkulit tebal, kemudian banyak luka sobekan, terutama daerah lekukan, sehingga bayi ini mati di dalam kandungan. Nah, sifat letal ini disebabkan karena adanya gen dari homozigot resesif I kecil. Sedangkan yang alel dominannya berupa I besar menentukan bayi itu normal. Hal ini terjadi bila terjadi suatu perkawinan antara dua orang normal tetapi heterozigot, maka akan menghasilkan F1 keturunannya yang semuanya normal, yang menghasilkan turunan yang normal, namun karena keturunan yang homozigot dominan, yaitu I besar, dan heterozigotnya I besar, I kecil, maka ini bisa hidup normal. Sedangkan yang I kecil letal sewaktu di dalam kandungan atau pada saat kelahiran. Jadi kalau parentalnya, misalnya ini adalah ayah, ini adalah ibu. Nah, ketika ayah dengan ibu menikah, maka gen yang ada pada ayah dan ibu yaitu I besar, I kecil. Jadi sesama heterozigot dari I besar, ini I besar, I kecil, I besar, I kecil, dikawinkan dengan I besar, I kecil juga. I besar, I kecil juga. Ada I besar, I kecil. Oke, I besar, I kecil kawin dengan I besar, I kecil. Sehingga keturunannya nanti F1-nya, karena emang F2 berarti sudah cucu. Ini I besar, I kecil, I besar, I kecil. Ini dari ayah, ini dari ibu. Nah, I besar akan didapat homozigot dominan I besar akan bertahan hidup. I besar dengan I kecil berarti I besar, I kecil. Kemudian I besar, I kecil. Ini I kecil, I kecil. Nah, I kecil inilah yang menyebabkan dia menjadi letal yang memberikan penyakit sitosis kongenita ini, sehingga bisa menyebabkan kematian pada saat bayi dilahirkan.
Contoh lain yang gen letal adalah Brachydactyly. Ini satu jenis penyakit gen letal juga, yang mana kalau kita lihat di gambar, pada umumnya manusia memiliki jari-jari yang normal. Tetapi adanya kelainan gen ini menyebabkan jari-jari itu tidak tumbuh atau berkembang dengan baik. Atau bisa juga jumlah jari itu melebihi jumlah normalnya. Jadi jari-jari tangan itu tumbuh dengan keadaan tidak normal. Ini contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 jari. Kelainan gen seperti ini bisa menyebabkan terjadinya gen letal atau kematian. Dan ini satu di antara gen letal yang disebabkan oleh gen yang homozigot resesif. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang atavisme atau interaksi gen. Di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwa ketika Mendel melakukan persilangan di hibrid antara Pisum sativum biji bulat warna kuning dengan kisut warna hijau, maka dari keturunan pertama itu akan didapati semuanya berwarna biji bulat kuning. Tetapi kita dilakukan persilangan sesamanya, maka untuk F2-nya didapati perbandingan 9:3 banding 3 banding 1. Nah, didapati perbandingan dari F2-nya 9:3 banding 3 banding 1. Nah, untuk atavisme ini atau interaksi gen ini, persilangan itu juga akan menghasilkan perbandingan yaitu 9:3 banding 1 juga. Tetapi kalau kemarin pada Pisum sativum, misalnya Y besar, R besar, R besar, itu akan memberikan atau menyandi dua fenotipe. Dua fenotipe biji bulat, kemudian warna kuning. Nah, untuk yang yang atavisme ini atau interaksi gen ini, di atavisme ini pertama kali diperkenalkan oleh Bateson dan Panet yang mengamati genetik yang terjadi pada jengger ayam. Kita ambil contoh, ini adalah R besar, P kecil, kemudian R kecil, P besar. Kalau sebelumnya untuk Mendel itu kita mengenal Y besar, R besar antara dominan dan resesif. Nah, adanya R besar akan memberikan karakter fenotip dari jengger ini yang tipe Rose, tipe seperti ini. Sementara jika dia memiliki alel P besar akan memberikan jengger dalam bentuk P seperti ini. Jadi kalau ini agak lebih panjang, kemudian sedikit bergulung, kalau ini lebih pendek tetapi menggulung. Jadi perbedaan pada jengger ayam. Ini di bagian bawah ini ada kalau Rose, sementara untuk yang P itu lebih pendek. Nah, ini perbedaan pada jengger ayam. Nah, adanya gen R ini, R besar ini akan memberikan bentuk jenggernya Rose, sementara yang P besar ini akan memberikan jengger dalam bentuk P. Ketika disilangkan antara Rose dengan P, maka didapati F1-nya, ya ini kombinasi dari R besar, R kecil, P besar, P kecil. Ini untuk F1-nya kombinasi mirip seperti Mendel, tetapi perbedaannya di sini. Kalau Mendel menyilangkannya satu yang dominan, satu yang resesif. R besar, Y besar, Y besar. Y besar, R besar maksud saya. Nah, ini tidak R besar, P kecil. Ini R kecil, P besar. Nah, ketika disilangkan sesamanya F1-nya, maka yang dihasilkan fenotipenya juga 9:3 banding 1. 9:3 banding 1 juga. Hampir sama dengan yang dilakukan oleh Mendel. Nah, yang apabila dia memiliki atau mendapati ada gen dominan, misalnya R besar, P besar, R besar, kalau dia hanya R besar saja,
tetapi P-nya kecil, maka akan muncul rose, bentuk jengger rose. Sementara jika dia P-nya mendapati P yang besar, yaitu P dominannya, maka akan memberikan bentuk fenotipe dari jenggernya P. Jika terjadi gabungan antara PR besar, R besar, P besar, B besar, maka akan memberikan bentuk jengger yang lain, yaitu bentuk walnut. Sementara jika dia resesif, semuanya R kecil, P kecil, akan memberikan bentuk single. Jadi, dia memberikan fenotipe yang sama, yaitu perbandingan 9:3:1, tetapi di dalam alelnya, ya, ini resesif, kemudian ini yang P akan memberikan bentuk jengger atau fenotipe jenggernya P karena ada gen P ini. Jadi satu ini memberikan masing-masing bentuk dari jengger yang berbeda. Jadi satu jengger itu dipengaruhi oleh dua gen yang berbeda. Kondisi seperti ini kita sebut dengan atavisme. Walaupun tetap pada F2-nya perbandingannya 9:3:1, tetapi untuk satu jengger ini, bentuk jengger ini dipengaruhi oleh dua gen. Jadi dua gen yang mempengaruhi pada bentuk jengger itu sendiri. Ini kita sebut dengan atavisme atau interaksi gen. Baik, kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu tentang family pedigree, atau dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan silsilah keturunan. Untuk apa family pedigree atau silsilah keturunan ini dibuat? Silsilah keturunan ini berguna untuk menentukan pola pewarisan sifat atau karakter dari manusia, dari indukan ke anaknya dan seterusnya. Dengan cara seperti ini kita akan bisa memahami bagaimana pola pewarisan atau informasi genetik atau penyakit genetik atau penyakit keturunan yang mungkin bisa diturunkan dan mungkin juga bisa tidak diturunkan. Tadi kita sudah sebutkan bahwa penyakit keturunan itu atau hal-hal yang terkait di gen itu peluangnya 50% berasal dari pihak ayah, 50% itu berasal dari pihak ibu. Nah, tetapi di tengah masyarakat dalam hal populasi, penyakit keturunan atau hal-hal yang berhubungan dengan keturunan bisa jadi merupakan memiliki populasi yang cukup besar. Contoh di sini misalnya di Eropa itu menderita penyakit familial hiperkolesterolemia. Jadi memiliki penyakit hiperkolesterol, kolesterolnya tinggi. Nah, tentu dengan perbandingannya adalah 1:500. 1 dari 500 orang menderita penyakit ini. Nah, ini untuk kalangan Eropa. Sementara contoh lainnya adalah 1:1000 orang Amerika Utara menderita myotoxic dystrophy. Satu dari penyakit yang merupakan penyakit keturunan atau kelainan gen. Nah, ini dengan cara seperti ini, dengan mengetahui silsilah keturunan, maka bisa saja penyakit seperti itu dihindari, atau bisa jadi dengan ketidaktahuan dalam hal genetika akan terjadi penyakit-penyakit baru yang diturunkan, bahkan penyakit-penyakit itu menjadi lebih besar peluangnya terjadi di suatu populasi manusia. Nah, untuk pemilih pedigree atau silsilah keturunan, maka dia menggunakan beberapa simbol. Ini salah satu contoh simbol. Simbol yang dilambangkan dengan segi 4, misalnya adalah lambang untuk jenis kelamin laki-laki. Sementara yang bulat itu dilambangkan untuk yang perempuan. Nah, ada kalanya kotak
diberikan ganda. Ini contoh kalau misalnya memiliki anak bukan anak kandung, tetapi anak dari hasil adopsi. Atau misalnya memiliki anak laki-laki tetapi telah meninggal, maka diberi tanda kotak tetapi disilangkan misalnya. Kemudian ada contoh lain lagi, misalnya kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, lalu dilambangkan dengan tanda garis, tetapi kadangkala juga diberi tanda silang. Artinya pada saat ini ya, mereka telah bercerai. Atau bisa jadi juga ada bulat tetapi lambang 3, kemudian ada angka 5. Nah, ini cara sederhana juga yang bisa kadangkala ditampilkan dalam pedigree, di mana 3 bulat berarti memiliki 3 anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. 5 kotak berarti menunjukkan 5 orang anak laki-laki. Kita beri contoh bagaimana silsilah keturunan itu, di dalam keturunan itu variasi genetik itu bisa muncul. Jadi di dalam hal ini tidak berhubungan dengan penyakit keturunan yang saya sampaikan, tetapi bagaimana alel-alel itu diturunkan mengikuti pola dari pewarisan sifat Mendel yang ada. Contoh, kita lambangkan tadi, yang kotak adalah laki-laki, yang bulat adalah perempuan. Sementara yang dilambangkan dengan warna biru di sini, ini menunjukkan bahwa laki-laki yang memiliki gen atau karakter tertentu. Kemudian dan yang dia bulat di berwarna ungu seperti ini menunjukkan bahwa perempuan itu mengidap atau terdapat kelainan atau hal-hal tertentu yang dihubungkan dengan faktor genetik. Nah, ini contoh. Nah, kalau seperti ini dia berarti menikah. Yang seperti ini, kalau seperti ini ada 2 bulat, ada 1 bulat, 3 kotak. Berarti dia memiliki 1 anak perempuan, 3 anak laki-laki dari hasil pernikahan. Nah, ini adalah bentuk pewarisan sifat yang disebut dengan Windows peak. Windows peak itu membentuk adanya bentuk seperti huruf V atau V yang ada pada kening dari seseorang. Nah, kalau saya contohkan, saya juga termasuk yang memiliki tanda ini. Ini tidak memiliki memberikan variasi pada manusia, tetapi tidak menyebabkan kelainan gen yang membahayakan. Nah, ini contoh dari Windows peak itu. Jadi kalau botak itu kan, botak ini kan di atas tuh tidak ada rambut kan gitu. Tetapi kalau Windows peak itu dia membentuk huruf V, seperti saya kan gitu. Jadi ini ada ini batasnya. Nah, ini keadaan seperti ini yang membentuk huruf V yang disebut dengan Windows peak gitu. Nah, ini Windows peak itu. Jadi ini termasuk di antara alel yang bisa diwariskan, yaitu sifat yang diwariskan disebabkan karena adanya alel yang dominan pada manusia. Nah, ini adalah hasil persilangan dari seorang dari 2 keluarga. Kita ambil contoh, ini adalah generasi pertama. Generasi pertama berarti kita anggap dari kakek dengan nenek. Yang kakeknya memiliki alel W besar, W kecil, yang merupakan heterozigot pembawa Windows peak. Sementara G yang resesif, itu yang W kecil dari neneknya, itu tidak membawa Windows peak ini. Si kakek dengan nenek menikah di keluarga yang pertama, memiliki 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, yang perempuan itu merupakan carrier atau memiliki Windows peak. Maaf, ini tidak merupakan carrier, tapi dia memiliki Windows peak. 2 anaknya yang laki-laki itu homozigot resesif, itu tidak membawa Windows peak, tetapi 1 lagi yang laki-laki yang heterozigot ini
membawa gen atau alel dari Windows Peak ini sendiri. Nah, dari keluarga yang satu lagi, dari pihak ibunya, kakek dan nenek, itu yang neneknya yang membawa genotip dari Windows Peak, neneknya, dengan alel W besar W kecil. Ketika memiliki anak, 2 orang, kedua-duanya adalah perempuan. Yang satunya berpeluang mendapati Windows Peak dengan W besar W kecil, yang satunya tidak, W kecil W kecil. Ketika yang laki-laki dari satu keluarga memiliki alel heterozigot W besar W kecil, menikah dengan perempuan dari keluarga yang lain juga Windows Peak W besar W kecil, maka anaknya akan mendapati akan terdapat peluang 50% anaknya yang memiliki Windows Peak dan 50% tentunya yang tidak. Nah, yang ini yang W ketika disilangkan, maka W besar akan menghasilkan kembali anaknya yang Windows Peak. W kecil ini akan tidak memberikan anakannya yang Windows Peak. Jadi bila dia menghasilkan atau mendapati ada W besar atau W besar W kecil, maka akan terdapat Windows Peak terhadap yang ada pada generasi tersebut. Nah, ini contoh lain dari silsilah keturunan juga, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami apa yang disebut dengan PTC. PTC adalah keadaan atau uji tes atau terdapat pada seseorang yang apabila diberikan padanya suatu senyawa yaitu peniltiokarbamat, maka dia tidak akan memberikan rasa atau tidak mengecap adanya rasa dari PTC ini, peniltiokarbamat ini. Nah, ini contoh dari silsilah keturunan dari yang mengandung atau membawa dari gen PTC ini. Gen PTC dihasilkan dari alel yang resesif. Keluarga pertama, ini kakek dengan nenek, itu normal saja, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Tetapi anakannya, karena dia memiliki 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan, maka peluang kemungkinan dari anaknya didapati akan ada 2 T kecil. Nah, yang keluarga yang lain itu yang kakeknya, yang laki-laki, itu memiliki genotip alel T kecil yang berpotensi membawa gen ini, kelainan dari PTC tadi. Kemudian anakannya karena memiliki 2 orang anak, maka peluangnya tentu 50%. Nah, yang membawa T besar T kecil berarti normal saja. Kemudian yang satu menikah dengan T besar T kecil, kondisinya di sini berarti tidak membawa atau PTC tetapi carrier. Nah, 2 hal ini ketika memiliki anak akan membawa gen dari homozigot resesif, sehingga satu dari anaknya dari 50% berarti dari 2 orang berarti 50%, yang satunya mengidap atau mendapati adanya penyakit atau kondisi dari PTC ini, di mana pada saat dilakukan uji coba maka dia tidak memberikan rasa dari peniltiokarbamat itu sendiri. Nah, contoh lain dari alel resesif yang diturunkan dalam bentuk pewarisan sifat yang merupakan pewarisan dari Mendelian ini, diantaranya adalah yang terdapat pada lobus telinga. Jadi ada yang kita sebut dengan telinga yang ini, lobus telinganya, ini telinganya melekat. Kemudian ada yang bebas. Bebas artinya tidak melekat. Jadi Anda bisa melihat bagaimana telinga Anda sendiri. Nah, ini merupakan satu dari disebabkan karena alel yang resesif, yang mana ini memberikan variasi pada manusia.
Ini tidak menjadi kelainan gen yang membahayakan, tetapi merupakan alel resesif yang diturunkan, merupakan pewarisan sifat. Ini contoh generasi pertama dari generasi ayah yang memiliki genotipnya ini heterozigot, F besar F kecil, dikawinkan dengan neneknya F besar F kecil juga. Maka anaknya ada 4 orang anaknya, terdiri dari 3 laki-laki, 1 perempuan. Nah, 2 laki-laki ini membawa genotip dari homozigot resesif. Jadi homozigot resesif berarti pada lobus telinganya ini melekat. Nah, tetapi ada 2 yang tidak. Tetapi yang satunya, yang laki-laki ini heterozigot, yang mana terdapat F besar F kecil. Nah, bila dia kawin dengan seorang ibu yang heterozigot juga dari keluarganya, yang satunya berasal dari kakek yang homozigot resesif, yang lobus telinganya melekat, dengan nenek yang lobus telinganya itu heterozigot. Jadi ketika kawin mendapati 2 putri, 1 putrinya yang lobus telinganya adalah melekat, 1 tidak. Nah, yang tidak ini tetapi sebenarnya dia heterozigot. Menikah dengan bapak yang heterozigot juga, F besar F kecil, ini F besar F kecil. Ketika kawin mendapati 2 orang putri. Nah, 2 putrinya, 1 yang homozigot resesif, yang satunya homozigot dominan, atau bisa jadi yang menjadikan telinga bebas adalah heterozigot F besar F kecil. Maka dengan adanya alel resesif ini akan memberikan variasi pada manusia, yaitu pada lobus telinganya menjadi melekat. Sementara jika dia F besar atau F besar F kecil akan menampilkan lobus telinga yang bebas. Jadi apakah Anda punya lobus telinga bebas atau melekat? Nah, bisa Anda cek sendiri. Yang ada pada manusia dipengaruhi oleh alel. Contoh misal di sini ada sifat dagu membelah. Jadi ada orang kadang dagunya belah gitu. Belah atau left chin. Ini disebabkan adanya dari gen resesif yang ada. Jadi ketika gen resesif dimiliki oleh seorang, gen C, maka dia akan menghasilkan dagu yang terbelah. Kemudian ada gen juga yang resesif, yang bersifat resesif. Nah, ini disebabkan karena gen resesif ini, yaitu resesif B, menyebabkan munculnya warna mata biru. Karena irisan mata biru, bagian iris di dalam mata menjadi berwarna biru. Nah, kemudian ada yang lainnya dari gen-gen tersebut, dari alel tersebut yang bersifat dominan. Contoh lain, misalnya ini terjadi pada variasi manusia, tidak ini tidak menjadi suatu penyakit, tetapi menjadi variasi dalam kehidupan manusia. Kemampuan untuk menggulung lidah, nah, merupakan bentuk dari alel yang dominan, yaitu R, dilambangkan dengan R besar. Kemudian lebih lagi melipat lidah. Nah, melipat lidah dengan yang lebih tajam lagi. Nah, ini gen resesif, F resesif. Kemudian mampu melipat ibu jari sehingga lebih bengkok, hampir seperti patah. Nah, ini disebabkan oleh adanya dari alel resesif dari H kecil. Kemudian ada lagi di Windows Speak seperti yang kita lambangkan tadi dengan W besar. Kemudian lalu ada lagi, ini contoh yang berhubungan dengan seks, ada hubungannya dengan gen seks, yaitu munculnya mid digitalis atau rambut-rambut pada jari-jari pada manusia. Ini memberikan, dengan adanya hal seperti ini,
alel-alel seperti ini akan memberikan variasi-variasi yang ada pada manusia. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk dari kelainan gen yang terdapat pada manusia disebabkan karena adanya alel resesif. Kalau tadi juga kelainan gen yang ada pada manusia disebabkan juga oleh alel resesif. Ini juga diantara kelainan gen yang disebabkan oleh alel resesif. Alel resesif, kelainan gen yang disebabkan oleh resesif yaitu yang saya maksudkan atau dimaksudkan di sini adalah albino. Albino pada manusia itu dapat kita tandai biasanya ini sejak kecil itu sudah kelihatan. Contoh ini adalah warga Afrika. Warga Afrika umumnya berkulit hitam gelap. Tetapi ketika terdapat atau mengandung alel albino, maka menjadi kulit bukan hitam seperti manusia normalnya, tetapi menjadi keputih-putihan. Ini juga dalam kehidupan sehari-hari juga kadang kita temukan, tetapi jumlahnya tentu tidak banyak. Nah, yang albino ini biasanya dari sisi ketahanan itu mereka kurang tahan atau tidak kuat menahan sinar matahari yang sangat tinggi. Jadi cenderung akan lebih betah untuk di lingkungan-lingkungan yang teduh atau lingkungan-lingkungan yang tidak terlalu panas. Nah, yang albino ini disebabkan karena adanya alel resesif yang terjadi pada seseorang. Jadi ada kalanya sebenarnya kalau albino ini, kalau kita bicara albino kan tidak hanya terjadi pada manusia. Pada gajah juga ada albino kan gitu. Ada gajah albino. Gajah kan rata-ratanya berwarna hitam, tetapi ketika albino malah menghasilkan gajah warna putih kan gitu. Lele begitu juga, agak coklat atau kehitam-hitaman. Tapi ketika ada lele albino, lelenya berwarna putih kan gitu. Jadi warna keputih-putihan yang berbeda dari kenormalan itu cenderung akan pasti kebanyakan orang akan menganggap berpikiran memiliki karakter albino. Nah, yang albino pada manusia ini tadi terjadi akibat dari perkawinan yang terjadi pada orang tua yang heterozigot. Jadi albino ini termasuk di antara alel resesif yang memunculkan sifat albino yang bisa diturunkan. Nah, bila orang tuanya yang pertama adalah heterozigot A besar A kecil menikah dengan orang tua lainnya, ibu misalnya yang heterozigot juga A besar A kecil, maka kemungkinan anaknya berarti kalau sperma dari ayah akan menghasilkan alel A besar A kecil, ini A besar A kecil. Disilangkan A besar A kecil akan terdapat A besar A besar. A besar A besar berarti memberikan fenotipe normal. Kemudian A besar A kecil akan berfenotipe normal tetapi merupakan carrier dari albino. Demikian juga A kecil A besar ketika disilangkan akan ada A besar A kecil juga yang normal tetapi juga carrier dari albino. Nah, bila A kecil bertemu, maka inilah yang memunculkan karakter dari albino itu sendiri. Sebab itu dalam keadaan albino, terutama keluarga yang mengidap atau punya sifat albino ini atau karakter albino ini, maka seyogianya itu untuk dihindari. Terutama yang carrier albino. Jangan sampai orang tua yang albino yang heterozigot menikah dengan heterozigot akan menghasilkan anakannya yang 25% adalah albino. Bila yang heterozigot ini menikah lagi dengan sesama heterozigot yang mengandung albino, maka pasti akan memunculkan gennya akan ada albino lagi.
kan gitu. Jadi albinonya akan semakin diturunkan. Jadi siogianya bagi yang keluarga yang ada carrier albino ini dihindari untuk tidak menikah dengan yang memiliki carrier atau keluarga yang albino juga, agar karakter dari albino ini atau fenotipe dari albino ini bisa dikurangi atau dihilangkan. Jadi di sini kita bisa lihat bila heterozigot nikah dengan sesama heterozigot, maka peluang untuk mendapatkan anakannya yang albino itu ada kemungkinan sebesar 25%. Sementara yang carrier albino akan memungkinkan sebesar 50%. Nah, penyakit keturunan atau kelainan gen yang lainnya disebabkan karena alel resesif juga, yaitu adalah anemia sel sabit atau disebut juga dengan penyakit sel sabit atau sickle cell. Penyakit ini terjadi, kelainan gen ini terjadi umumnya banyak itu terjadi pada masyarakat di daerah Afrika hingga Amerika. Biasanya dilaporkan itu 1 dari 400 orang di Afrika atau Amerika itu mengidap penyakit atau kelainan gen dari sel sabit itu atau sickle cell ini. Nah, ini terjadi, yang menjadi penyebab dari sickle cell ini adalah adanya penggantian satu asam amino. Ada penggantian satu asam amino di dalam hemoglobin darah, ketika ini menyebabkan bahwa ketika seseorang memiliki kandungan oksigen atau kandungan oksigen di dalam darah seseorang itu menjadi rendah, yaitu misalnya dalam kondisi stres fisik yang tinggi, atau bisa jadi mungkin berada di daerah ketinggian seperti di pegunungan, maka sel dari sel darahnya akan membentuk sel-sel yang bersegregasi membentuk sel sabit. Jadi seperti ini, membentuk seperti sabit. Nah, bentuk dari sel sabit ini yang membahayakan ini karena dapat menggumpalkan dan menyumbat pembuluh darah kecil, sehingga seringkali menyebabkan gejala-gejala lain di sekitar tubuh, termasuk kelemahan fisik, kemudian nyeri, kerusakan organ, bahkan bisa juga menyebabkan lumpuh. Jadi untuk yang mereka atau orang-orang yang mengidap penyakit anemia atau sel sabit ini, maka mereka itu harus dijaga kondisinya, jangan sampai dalam kondisi stres, kemudian juga tidak baik bila berada di daerah yang berketinggian atau daerah tinggi, misalnya daerah pegunungan yang kadar oksigennya itu sangat rendah. Nah, kalau ini contoh kelainan gen yang terjadi pada manusia. Ini disebabkan dari alel dominan. Kalau tadi disebabkan karena alel resesif, tetapi ini terjadi karena alel dominan. Disebut juga dengan penyakit akondroplasia. Nah, ciri dari akondroplasia ini ditandai dengan seorang yang bertubuh pendek. Jadi sampai ke tulang rangkanya itu memendek dan tidak mau tumbuh memanjang. Mulai dari sejak kecil hingga dewasa. Jadi kalau kita kehidupan sehari-hari kita sebut semekot misalnya, semet terkotor, karena memang sulit untuk tinggi. Nah, ini disebabkan oleh alel yang dominan. Kalau tadi disebabkan oleh alel resesif, sekarang disebabkan penyakit keturunan atau kelainan gen yang disebabkan karena alel resesif. Ini contoh artis yang kita kenal, yang kita anggap, kita perkirakan termasuk di antara yang menderita akondroplasia. Ini terjadi karena memiliki
gen dominan. Jadi kalau kita lihat misalnya ada orang tua menikah yaitu memiliki fenotipe D besar D kecil, menikah dengan D kecil resesif, maka anaknya yang orang tua misalnya gametnya D besar D kecil, kemudian D kecil D besar D kecil akan memberikan fenotipe, akan menghasilkan gen atau fenotipe yang akondroplasia ini, bertubuh pendek. D kecil D besar ini bertubuh pendek. Sementara bila dia D kecil ini normal, D kecil dia normal. Jadi dari orang tua yang heterozigot menikah dengan orang tua yang homozigot resesif, maka peluang kemungkinan untuk dilahirkannya anaknya dengan karakter fenotipe akondroplasia atau bertubuh pendek ini atau semekot ini kalau bahasa kita sehari-hari, maka akan menghasilkan keturunan sebesar 50%. Jadi siogianya memang untuk menghilangkan karakter ini tentu dia harus menikah dengan, misalnya ini kan akondroplasia, siogianya untuk menghilangkan keturunan itu atau mengurangi karakter dari fenotip ini karena ini adalah dominan, maka dia harus menikah dengan wanita yang yang resesif lagi, agar akondroplasia ini makin lama makin berkurang kan begitu. Jadi kalau dia menikah lagi dengan yang tidak akondroplasia, maka kemungkinan anakannya akan berkurang sifat atau karakter dari akondroplasia. Tapi kalau dia menikah lagi sesama akondroplasia, maka memungkinkan peluangnya juga akan 50-50 lagi kan gitu untuk turunkannya penyakit akondroplasia lagi. Nah, ini contoh lain. Jadi banyak sebenarnya kalau artis Indonesia kita lihat yang memiliki karakter fenotipe dari akondroplasia ini atau bertubuh pendek ini. Baik, saya rasa cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita di kesempatan yang lain kita akan membahas kelainan gen yang disebabkan atau berhubungan dengan kromosom seks. Jadi kalau sekarang ini terjadi pada kromosom autosom, nah pada pertemuan lain kita akan coba bahas nanti bagaimana kelainan gen yang punya hubungan dengan kromosom seks. Demikian pertemuan kita kali ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.